Perkenalkan, nama saya Witri Miranda Bultom dengan NIM 08011282242904. Nah, video ini untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman untuk soal nomor 4. Soalnya yaitu membuat program untuk mencari bilangan median dan modus dari deretan bilangan. Nah, untuk deskripsi programnya, yang pertama mulai, lalu pesan tempat di memori untuk variabel n, i, j, frekuensi, modus, dan maksimum frekuensi dengan tipe data integer. Tipe data integer yaitu bilangan bulat, serta variabel median dengan tipe data float. Nah, selanjutnya tampilkan pesan, masukkan jumlah data. Kemudian input nilai ke dalam variabel n. Lalu pesan tempat di memori untuk array data sebanyak n elemen bertipe integer. Kemudian tampilkan pesan, masukkan n data. Lalu lakukan perulangan dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari n. Dan untuk setiap iterasi, input nilai ke dalam elemen data dengan indeks i. Lakukan proses pengurutan array data menggunakan metode perulangan, yaitu perulangan dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari n dikurang 1. Lakukan perulangan dari j, jadi ini perulangan bersarang, sama dengan 0 sampai j kurang dari n kurang i kurang 1. Jika data j lebih dari data j plus 1, tukar posisi data j dan data j ditambah 1 menggunakan metode pertukaran tanpa variabel sementara. Lalu hitung nilai mediannya. Ini menggunakan pernyataan kondisi, jika n-nya genap maka median sama dengan data dengan indeks n per 2 dikurang 1 ditambah data dengan indeks n per 2 per 2,0. Nah, jika n-nya ganjil, maka median sama dengan data indeks dengan indeks n per 2. Lalu tampilkan data yang telah diurutkan. Tampilkan nilai mediannya, lalu inisialisasikan nilai modus sama dengan data ke 0 dan maksimum frekuensinya 1. Jadi nilai maksimum frekuensinya, nilai awalnya itu 1. Lakukan perulangan dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari n untuk mencari modus. Nah, di sini inisialisasikan frekuensi sama dengan 1. Lakukan perulangan dari j sama dengan i plus 1 sampai j kurang dari n. Jika data dengan indeks i sama dengan data dengan indeks j, maka tambahkan frekuensi. Nah, jika frekuensi lebih dari maksimum frekuensi, maka simpan nilai data dengan indeks i ke dalam modus. Lalu perbarui maksimum frekuensinya itu sama dengan frekuensi, prediksi dengan frekuensi. Nah, jika maksimum frekuensinya lebih dari 1, tampilkan nilai modus dan jumlah kemunculannya. Nah, jika tidak ada data yang muncul lebih dari 1 kali, maka tampilkan pesan tidak ada modus. Harus selesai. Nah, untuk flowchartnya, ini pertama start, lalu input nilai n, kemudian masuk ke perulangan untuk i sama dengan 0 sampai n. Selama perulangan terpenuhi, maka inputkan data dengan indeks i, lalu masuk ke i++. Lalu selanjutnya, jika perulangan i yang ini sudah tidak terpenuhi, maka dia false, masuk ke perulangan yang kedua. Nah, di sini perulangannya yaitu untuk i sama dengan 0 sampai n dikurang 1 selama memenuhi, maka dia masuk ke perulangan lagi. Ini perulangannya. Nah, di sini i sama dengan 0 sampai n dikurang i dikurang 1, lalu masuk, jika dia memenuhi dia akan memeriksa apakah data j itu lebih dari data j plus 1. Nah, jika ya, maka dia akan melakukan pengubahan urutan di sini, lalu masuk ke j plus plus. Nah, jika perulangan ini j sudah tidak memenuhi, maka dia masuk ke i plus plus. Nah, selanjutnya ke perulangan i sudah tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek kondisi apakah n itu mod 2 itu sisa pembagiannya 0. Jika ya, maka
median itu diisi dengan data dengan indeks n per 2 dikurang 1 ditambah data dengan indeks n per 2 per 2,0. Nah, ini jika tidak, maka median diisi dengan data dengan n per 2. Nah, termasuk di sini untuk mencetak median. Selanjutnya untuk mencari modus. Nah, untuk mencari modus, pertama inisialisasikan modus dengan data indeks 0 dan maksimum frekuensi dengan 1. Lalu masuk ke perulangan. Nah, setelah perulangan memenuhi, maka dia akan melakukan statement yang ada di dalamnya. Ini melakukan perulangan bersarang, masuk ke frekuensi diisi dengan 1, lalu masuk ke perulangan J. Di dalam perulangan J itu ada kondisi untuk mengecek apakah data dengan indeks I sama dengan data dengan indeks J. Jika true, maka dia akan frekuensi plus menambah frekuensinya dengan 1. Nah, jika dia false, maka dia masuk ke J++. Nah, selanjutnya untuk perulangan J-nya ini jika sudah tidak memenuhi, maka dia akan mengecek kembali frekuensi, apakah frekuensi lebih dari maksimum frekuensi. Jika ya, maka dia melakukan operasi itu maksimum frekuensi diisi dengan frekuensi, lalu modus diisi dengan data I. Selanjutnya masuk ke I++. Nah, ini tadi untuk pernyataan kondisinya, jika tidak memenuhi maka dia masuk ke I++. Nah, sini untuk perulangan I-nya, jika tidak memenuhi maka dia akan mengecek kondisi terakhir, yaitu apakah maksimum frekuensi lebih dari 1. Jika ya, maka dia akan mencetak modus, menampilkan modus maksimum frekuensinya. Nah, jika tidak, jika true false, maka dia akan menampilkan pesan tidak ada modusnya, lalu N. Nah, untuk pseudocode-nya juga, pertama mendeklarasikan variabel tadi, ada N, I, J, ini untuk iterasi perulangan, T, F, modus, dan maksimum frekuensi, ini untuk inisialisasi hasilnya dengan tipe data integer. Nah, lalu median dengan tipe data float. Jadi median itu kan bisa berbentuk desimal berkoma. Kemudian data dengan indeks n, ini array, itu integer bilangan bulat. Lalu ini mulai, ini inputkan n, cetak, masukkan data ke layar, lalu masuk ke perulangan. Perulangan ini untuk meminta input kepada pengguna memasukkan berapa banyak bilangan sesuai input nilai n. Kemudian masuk lagi ke perulangan. Ini untuk perulangannya untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, dari terendah hingga terbesar. Nah, selanjutnya dicek, ini akan dicek kondisinya untuk untuk mengecek mediannya. Nah, jika n-nya itu mod 2, sisa pembagiannya 0, maka mediannya itu diisi dengan data dengan indeks n per 2 dikurangi 1 ditambah data dengan indeks n per 2 per 2,0. Nah, jika tidak, maka median itu diisi dengan data dengan indeks n per 2. Nah, selanjutnya akan dicetak ke mediannya di sini, tampilan median. Lalu masuk ke ini untuk mencari modusnya, data yang paling sering muncul. Nah, ini ada perulangan bersarang untuk mencari modusnya. Lalu masuk ke pernyataan kondisi, jika frekuensinya lebih dari maksimum frekuensi, maka maksimum frekuensi diisi dengan frekuensi, dan modus diisi dengan data indeks I. Kemudian masuk I++. Jika tidak terpenuhi lagi untuk perulangan I-nya, maka dia akan N4, lalu akan diperiksa lagi apakah maksimum frekuensinya itu lebih dari 1. Jika lebih dari 1, maka dia akan mencetak menampilkan modus. Nah, jika tidak, maka ia akan menampilkan pesan ke layar tidak ada modusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke program C++ nya. Nah, masukkan headernya.
yaitu include iStream. Ini include iStream, lalu using nameplace std, kemudian masukkan fungsi utamanya in main. Lalu kita deklarasikan variabel yang kita gunakan, yaitu variabel n, i, j, frac, modus, max, frekuensi. Nah, maksimum frekuensinya itu tadi integer, lalu median dengan tipe data float. Nah, selanjutnya kita tampilkan pesan ke layar, masukkan jumlah data. Ini untuk menginputkan datanya cin. Kemudian di sini kita deklarasikan lagi data dengan indeks n. Nah, ini menggunakan array. Lalu kita tampilkan pesan ke layar, masukkan minta masukkan sebanyak n, sebanyak yang tadi jumlah datanya. Masuk ke perulangan, untuk diisi dengan 0 selama i kurang dari n, maka dia akan plus. Di sini cin akan menginputkan data i. Nah, kemudian masuk lagi ke perulangan. Di sini karena hanya ada satu statement, jadi untuk menghemat memori penyimpanan bisa tidak perlu menggunakan kurung. Jika lebih, maka harus menggunakan kurung, karena perulangan itu untuk for dia akan hanya membaca satu statement yang ada di bawahnya. Nah, jika tidak menggunakan kurung, maka dia akan membaca itu bagiannya semua. Nah, untuk sama dengan 0 selama i kurang dari n, maka dia i plus. Nah, di sini akan terdapat lebih dari satu statement. Nah, ini untuk pengurutan datanya, data yang dimasukin, maka menggunakan perulangan bersarang. Selama j kurang dari n dikurang i kurang 1, maka dia j plus. Nah, hanya di dalam itu juga ada statement, yaitu pernyataan if data j maka lebih dari data j plus 1 jika ya, maka dia akan melakukan data j itu sama dengan data j ditambah data j plus 1. J plus 1. Nah, kemudian data j plus 1 itu sama dengan data j dikurang data j plus 1, lalu data c itu sama dengan data j dikurang
data Y plus 1. Nah, seperti ini pengurutan datanya. Nah, selanjutnya semikolon, jangan lupa. Nah, kemudian di sini ini untuk statement if, ini untuk for J, untuk for E. Nah, di sini kita periksa apakah n mod 2 itu sisanya 0. Nah, jika ya maka dia median sama dengan data n per 2 kurang 1 ditambah data n per 2 ini di dalam kurung per, jadi semua statement ini dibagi 2,0. Nah, lalu jika tidak maka dia else, lalu dia akan mencetak median itu sama dengan data n per 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya mencetak ini untuk mencetak datanya setelah diurutkan. Nah, ini kita gunakan enter, data setelah diurutkan. Nah, kemudian masuk ke perulangan mengurutkan datanya. I sama dengan 0. Selama I kurang dari n maka dia akan plus melakukan statement. Nah, di sini ini bisa tidak menggunakan, dia akan menginput mengurutkan data I, menampilkan urutannya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah diurutkan dia akan mencetak median sama dengan median, lalu kita cetak line. Nah, selanjutnya untuk mencari modus kita inisialisasikan modus dengan data I 0. Selanjutnya maksimum frekuensi diisi dengan 1, lalu masuk ke perulangan untuk I sama dengan 0 sampai I kurang dari n sama maksimum 5 maka jadi plus. Lalu kita masuk statement yang di dalamnya, yaitu pertama menginisialisasikan frekuensi dengan 1, lalu masuk ke perulangan J sama dengan 1, J sama dengan I plus 1, kemudian selama J kurang dari n maka dia akan plus. Nah, ada statement di dalam perulangan J yaitu pernyataan if untuk mencek kondisi data I, apakah data I sama dengan data J. Nah, jika dia benar, dia akan mencetak frekuensi plus. Seperti ini. Kemudian untuk perulangan for plus, lalu di sini akan diperiksa lagi apakah frekuensinya itu lebih dari max
track. Nah, jika ya maka dia akan melakukan statement yang ada di dalamnya itu max track diisi dengan frekuensi, lalu modus isi dengan data dengan indeks I. Nah, seperti ini. Lalu ini masuk lagi memeriksa maksimum frekuensinya kalau lebih dari 1. Ini untuk menampilkan modusnya. Di sini ada statementnya, dia akan mencetak modus muncul max track ini dia muncul berapa kali. Kita cetak kita nilai. Nah, jika tidak maka else dia mencetak cout tidak ada modus. Nah, seperti ini. Kemudian langsung saja kita run untuk program ini. Kita runningkan. Page std. Nah, ini kita masukkan jumlah datanya, misalnya kita masukkan 5. Masukkan 5 datanya itu 1, 2, 3, 9. Nah, data setelah diurutkan itu 1, 2, 3, 3 sama, jadi mediannya itu 3. Nah, datanya 3. Nah, misal kita inputkan dia genap 6, kita masukkan datanya jangan berurut 1, 7, 8, 5, 3, 3, 1. Oke. 4. Nah, data setelah diurutkan itu 3, 3, 4, 5, 7, 8. Kemudian mediannya itu 4,5 itu nilai tengahnya. Ini 4 ditambah 5, 9, itu dibagi 2, 4,5. Nah, begini hasilnya. Baiklah, sekian untuk penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Sekian.